Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Pranajadi Bacita dari kelas C dengan NIM belakang 122. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang salah satu dari network application layer, yaitu Domain Name System atau DNS. Oke, langsung saja masuk pada materi. Yang pertama yaitu sejarah DNS. Awal mula dari DNS. Domain Name System atau DNS adalah suatu sistem yang pertama kali diusulkan pada tahun 1993 oleh Paul Moka-Petris, seorang mahasiswa pascasarjana di University of Southern California. Konsep mendasar di balik DNS adalah menyediakan cara yang lebih sederhana dan intuitif bagi pengguna internet untuk mengakses situs web. Sebelumnya, untuk mengunjungi situs web, pengguna harus memasukkan alamat IP yang panjang dan sulit diingat. Paul Moka-Petris melihat potensi besar dalam menciptakan sistem yang memungkinkan pengguna hanya perlu mengetikkan nama domain yang lebih mudah diingat daripada alamat IP yang rumit. Sebelum dipergunakannya DNS, jaringan komputer menggunakan host file yang berisi informasi dari nama komputer dan IP address-nya. Di internet, file ini dikelola secara terpusat dan di setiap lokasi harus dikopi versi terbaru dari host file. Nah, dari sini bisa dibayangkan betapa repotnya jika ada penambahan satu komputer di jaringan. Maka kita harus copy versi terbaru file ini ke setiap lokasi. Dengan makin meluasnya jaringan internet, hal ini makin merepotkan. Akhirnya dibuatkan sebuah solusi di mana DNS didesain menggantikan fungsi host file dengan kelebihan unlimited database size dan performance yang baik. DNS adalah sebuah aplikasi service di internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address. Sebagai contoh, www untuk penggunaan di internet, lalu diketikkan nama domain, misalnya yahoo.com, maka akan dipedakan ke sebuah IP, misal 2202.68.0.134. Selanjutnya, apa itu DNS? Domain Name System atau DNS merupakan sistem basis data terdistribusi yang dimanfaatkan untuk proses pencarian nama komputer atau name resolution. Pada jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, DNS biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan host name sebuah komputer ke IP address. Selain digunakan internet, DNS juga dapat diimplementasikan ke private network atau intranet, di mana DNS memiliki keunggulan seperti yang pertama, yaitu DNS sangat mudah digunakan karena menghilangkan kesulitan mengingat alamat IP yang panjang. Daripada mengingat kombinasi angka dan titik yang rumit, pengguna hanya perlu mengetikkan nama domain yang lebih mudah diingat, seperti www.google.com. Dengan kata lain, DNS menyediakan alamat yang intuitif untuk mengakses sumber daya di internet. Hal ini membantu mengatasi kendala yang mungkin muncul jika user harus secara manual mengingat setiap alamat IP dari komputer atau server yang ingin mereka akses. Yang kedua, selain kemudahan, DNS juga menawarkan konsistensi yang penting dalam penggunaan internet. Meskipun alamat IP suatu komputer bisa berubah sering waktu, hostname yang terkait dengannya tetap konsisten. Hal ini sangat bermanfaat dalam situasi di mana komputer atau server harus diubah alamat IP address-nya untuk alasan teknis atau administratif. Pengguna tetap dapat menggunakan nama domain yang sama tanpa harus mengubah kebiasaan mereka, karena hostname yang tetap tidak berubah. Ini menciptakan stabilitas dalam pengalaman pengguna dan meminimalkan penggangguan yang mungkin timbul karena perubahan alamat IP. Yang ketiga tentu saja adalah simple atau kesederhanaannya. Dalam penggunaan DNS, pengguna hanya perlu mengingat satu nama domain, baik saat mencari sumber daya di internet atau jaringan intranet organisasi mereka. Ini menjadikan pengalaman pengguna semakin efisien dan mengurangi kebingungan yang mungkin timbul jika pengguna harus menggunakan sistem yang berbeda atau mengingat beberapa nama domain. Kesederhanaan ini juga mengurangi kesalahan dalam mengetikkan nama domain yang bisa terjadi jika pengguna harus mengingat banyak alamat yang berbeda. Nah, DNS itu dapat disamakan fungsinya dengan buku telepon yang mencatat informasi kontak setiap individu di dalamnya. Mengapa demikian? Dalam konteks DNS, setiap komputer yang terhubung ke internet memiliki dua identitas utama, yakni nama komputer atau hostname dan alamat protokol internet atau IP address. Hostname adalah seperti nama orang dalam buku telepon, sementara IP address mirip dengan alamat rumah mereka. Ketika kita sebagai pengguna internet ingin mengakses sebuah situs web atau layanan online menggunakan hostname, misalnya www.google.com, ini serupa dengan mencari nama seorang dalam buku telepon. Namun komputer kita tidak tahu secara langsung di mana alamat IP dari hostname tersebut. Inilah saatnya DNS memainkan peran pentingnya. Kita mengirim permintaan ke DNS server mirip dengan menghubungkan operator informasi dalam buku telepon. Permintaan kita berisi hostname yang ingin kita akses DNS server seperti operator buku telepon. Maka ia akan mencari informasi yang sesuai dengan hostname yang kita berikan. Ketika informasi ini ditemukan, DNS server akan memberitahu kita alamat IP yang sesuai dengan hostname tersebut.
Sekarang dengan alamat IP yang diberikan oleh DNS, komputer kita akan menghubungkan diri ke situs web atau layanan online yang diinginkan. Mirip dengan cara kita menuju alamat rumah seorang setelah menemukan namanya di buku telepon. Selanjutnya yaitu struktur DNS. Domain namespace merupakan sebuah hierarki pengelompokan domain berdasarkan nama yang terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama ada root level domains. Domains adalah sistem penamaan internet yang membadukan nama domain sebagai pengganti alamat IP. Dalam struktur hierarki, domain dibagi menjadi beberapa tingkatan dan puncak hierarki ini disebut root domain, diwakili oleh simbol titik. Root domain adalah dasar dari seluruh sistem penamaan internet dan semua domain seperti .com, .org, dan .id, di mana domain tersebut melalui simbol titik menciptakan struktur penamaan yang struktur dan hierarkis untuk mengakses sumber daya di internet. Yang kedua yaitu top level domain. Top level domain adalah bagian penting dari sistem penamaan domain di internet dan mengidentifikasi jenis organisasi atau tujuan dari sebuah domain. Berikut adalah beberapa contoh TLD atau top level domains. Yang pertama yaitu .com atau organisasi komersial. TLD.com adalah salah satu yang paling umum digunakan dan sering digunakan oleh organisasi komersial atau bisnis. Banyak situs web, perusahaan, dan e-commerce menggunakan TLD ini. Yang kedua yaitu .edu atau institusi pendidikan atau universitas. TLD.edu ditujukan untuk institusi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Biasanya institusi pendidikan di atas menggunakan TLD ini. Yang ketiga yaitu .org, itu organisasi non-profit. TLD.org digunakan oleh organisasi nirlaba atau non-profit. Ini termasuk badan amal, yayasan, dan kelompok sosial. Selanjutnya yaitu .net atau Network Backbone Internet. TLD.net awalnya dimasukkan untuk organisasi yang terkait dengan infrastruktur jaringan dan internet. Meskipun ini digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP, sekarang digunakan untuk berbagai tujuan. Selanjutnya yaitu .gov atau untuk organisasi pemerintah non-militer. TLD.gov digunakan oleh organisasi pemerintah non-militer di Amerika Serikat. Ini mencakup agensi pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Selanjutnya ada .mil, organisasi pemerintah militer. TLD.mil digunakan oleh organisasi militer di Amerika Serikat. Selanjutnya ada .num atau nomor telepon. TLD.num tidak umum dan sering digunakan untuk tujuan yang melibatkan nomor telepon atau sistem telekomunikasi. Selanjutnya ada .arpa untuk reverse DNS. TLD ARPA digunakan dalam proses reverse DNS yang memetakan alamat IP ke nama domain. Ini digunakan dalam operasi jaringan dan administrasi. Dan yang terakhir ada .xx atau untuk kode negara 2 huruf. TLD dengan 2 huruf mengacu pada kode negara atau wilayah tertentu. Contohnya .id untuk Indonesia, .sg untuk Singapura, .au untuk Australia, dan sebagainya. Selanjutnya ada second level domain. Second level domain adalah bagian dari domain yang berada di bawah TLD. Mereka sering mengidentifikasi entitas tertentu seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Second level domain ini dapat berisi host dan domain lain. Contoh second level domain adalah bujangan dalam bujangan.com. Selanjutnya ada hostname. Domain name yang digunakan dengan hostname yang akan menciptakan fully qualified domain name atau FQDN. Untuk setiap komputer, hostname adalah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer atau server dalam sebuah jaringan. Hostname adalah file server 1. Dalam file server 1.detik.com, selanjutnya bagaimana cara kerja DNS? Terdapat alur proses DNS. Yang pertama yaitu user akan mengetik nama domain yang diingat. Contohnya pada kasus ini yaitu www.webnik.cc. Lalu kedua, perangkat komputer atau host akan mengirim request atau permintaan berupa DNS query kepada DNS resolver. Lalu ketiga, DNS resolver mengirim request ke root server dan root server akan merespon dan mengirimkan kembali kepada DNS resolver berupa IP address dari DNS TLD yang sesuai seperti .com atau .org. Namun pada kasus ini yaitu .cc. Lalu DNS resolver akan mengolah DNS TLD tersebut dan akan mengirimkan request lagi ke TLD server. Lalu TLD server akan merespon permintaan dari DNS resolver dan akan mengirimkan kembali pada DNS resolver berupa IP address dari authoritative name server. Dalam kasus ini yaitu webnik.cc. Lalu DNS server akan mengelola IP address tersebut dan kembali akan mengirimkan kembali ke authoritative name server.
Lalu authoritative name server akan merespon dan mengirimkan kembali kepada DNS resolver berupa IP address dari web server yang ingin dituju. Dalam kasus ini yaitu webnik.cc. Lalu DNS resolver akan mengirimkan IP address tersebut ke perangkat komputer pengguna. Nah, pada langkah ke-9 ini, setelah DNS resolver menemukan alamat IP yang benar untuk situs yang dituju, ia akan menyimpan data ini untuk beberapa waktu atau akan disebut caching. Nah, ini memungkinkan jika pengguna meminta domain yang sama lagi. DNS bisa langsung mengerahkan mereka ke server yang benar tanpa perlu menjalani proses penulisan DNS dari awal. Caching juga memungkinkan pengguna lain yang meminta domain yang sama untuk menemukan respon instan. Lalu pada langkah 10 ini, IP address yang telah diterima sebelumnya dari DNS resolver ke komputer pengguna, maka komputer pengguna akan melakukan proses menghubungkan IP address tersebut ke web server. Lalu, web server akan menampilkan konten dari web yang dituju, yaitu webnik.cc. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.